Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan tauhid dan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Beliau dilahirkan di Babilonia, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sudah memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis. Beliau tidak percaya dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri yang merupakan pembuat patung berhala. Beliau merasa bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan dan tidak layak disembah. Suatu hari, ketika kaumnya sedang pergi ke pesta, Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan semua berhala di kuil dengan sebuah kapak. Beliau hanya menyisakan berhala yang paling besar dan menggantungkan kapak itu di lehernya. Ketika kaumnya kembali dan melihat keadaan kuil, mereka marah dan menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Mereka pun membawa Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud dan menanyakan alasan beliau menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim menjawab dengan bijak bahwa berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Dan mereka bisa bertanya kepada berhalanya sendiri jika tidak percaya. Kaumnya pun sadar bahwa berhala-berhala itu tidak bisa bicara dan tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Nabi Ibrahim kemudian mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Namun, mereka tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ibrahim. Karena merasa terancam dengan dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud memutuskan untuk membakar beliau hidup-hidup sebagai hukuman. Beliau pun memerintahkan rakyatnya untuk membuat api yang sangat besar dan memasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya dengan menggunakan sebuah katapel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya yang saleh itu dengan menjadikan api itu menjadi dingin dan damai bagi Nabi Ibrahim. Beliau pun selamat dari api neraka yang dibuat oleh Raja Namrud. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang kebesarannya. Suatu hari, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh 4 ekor burung dan melumatkan tubuhnya serta mencampurkannya menjadi satu. Kemudian, beliau harus membagi tubuh burung-burung itu menjadi 4 bagian dan meletakkannya di atas 4 bukit yang terpisah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu dengan nama-nama mereka. Maka, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu kembali hidup dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan maha mati. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai seorang putra yang sangat soleh dan dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Namun, suatu malam, beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih putranya itu sebagai kurban. Nabi Ibrahim pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu putranya tentang mimpinya. Nabi Ismail pun menyetujui keputusan ayahnya dan bersedia untuk dikorbankan demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berangkat ke tempat penyembelihan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan putranya. Namun mereka berhasil melewatinya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pujian dan penghargaan kepada mereka berdua atas pengorbanan mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail,
di sebuah lembah tandus yang bernama Maka. Beliau pun melaksanakan perintah itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Siti Hajar dan Nabi Ismail mengalami kesulitan untuk mencari air dan makanan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dengan mengeluarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail. Dengan adanya air Zam-Zam itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail bisa bertahan hidup di lembah Makan. Selain itu, air Zam-Zam itu juga menarik perhatian banyak orang yang lewat di sana. Mereka pun berdatangan dan menetap di sekitar air Zam-Zam itu. Dengan demikian, lembah Makkah menjadi ramai dan berkembang menjadi kota yang besar. Suatu hari, Nabi Ibrahim kembali ke Makkah untuk menjenguk istrinya dan putranya. Beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama dengan Nabi Ismail membangun sebuah rumah ibadah yang bernama Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Ka'bah dengan menggunakan batu-batu yang dipilih oleh malaikat Jibril. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amal mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang tunduk kepadanya.